semuanya, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Like Stars. Film yang akan saya ceritakan adalah film action fantasi adventure yang dirilis tahun 2020 berjudul Monster Hunter. Disutradarai oleh Paul Anderson, dibintangi oleh Milla Jovovich, Tonya, dan Ron Perlman. Film ini bercerita mengenai dunia yang berisi monster-monster ganas yang sangat sulit dikalahkan. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diceritakan ada dunia baru yang tidak terlihat oleh mata kita. Di dunia baru ini, manusia hidup berdampingan dengan berbagai macam monster besar dan buas. Ada menara mistis di tengah gurun yang selalu dikelilingi warna hitam, awan, dan kilat. Sebuah kapal pasir berlayar menuju ke menara mistis, tetapi tiba-tiba perjalanan mereka terganggu. Mereka diserang oleh monster yang tinggal di bukit pasir disebut Diablos. Dia berusaha menjatuhkan kapal dengan mendorongnya dengan tubuh raksasanya. Kapten bergegas mengarahkan kapal untuk pergi menghindari Diablos. Tetapi sayangnya ketika mencoba menyelamatkan handler agar tidak jatuh dari kapal, Hunter malah jatuh dan tertinggal di gurun. Di bumi, Kapten Natalie Artemis dan tim keamanannya sedang mencari tim Bravo yang hilang di padang pasir. Satu-satunya petunjuk yang mereka miliki adalah rekaman pesan SOS yang memberitahu ada badai datang dan mereka membutuhkan bantuan. Marshall memberitahu Artemis bahwa Link yang berada 1 kilometer di depan mereka menemukan jejak roda di jalan yang tiba-tiba hilang. Mereka langsung menuju ke sana. Di sepanjang jalan, mereka melihat batu dengan simbol misterius. Tiba di lokasi, Link memperlihatkan jejak roda yang hilang. Artemis mengatakan mustahil kendaraan baja lenyap begitu saja. Tiba-tiba badai gelap muncul di depan mereka, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Artemis memerintahkan mereka semua naik kendaraan karena rekaman pesan SOS tim Bravo yang hilang mengatakan ada badai yang datang. Saat badai kilat menghantam semua batu bersimbol misterius, tulisannya menyala. Walaupun mereka sudah mengemudi dengan cepat, badai masih lebih cepat dan segera mencapai mobil mereka. Mereka masuk ke dalam portal waktu dan akhirnya mendarat. Mereka semua selamat dan keluar dari mobil. Badai telah menghilang dan mereka berada di area pegunungan pasir yang tidak ada di peta. Gurun lokasi mereka berada dipenuhi dengan bukit pasir yang seharusnya tidak mungkin karena bukit pasir terdekat berjarak 20 km. Mereka juga melihat menara mistis di tengah gurun dan kebingungan bagaimana mereka bisa sampai di gurun itu. Artemis memerintahkan X untuk naik ke bukit dan melihat sekeliling. Yang lainnya melaporkan semua alat elektronik mereka rusak dan kompas mereka tidak berfungsi. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan analog mengukur arah matahari dan kembali ke pangkalan. Mobil mereka berhasil dihidupkan, sementara X memberitahu mereka untuk melihat temuannya. Mereka melihat mobil tim Bravo yang hilang. Ada mayat di sebelah mereka dalam kondisi terbakar. Artemis mengatakan bahwa dia belum pernah melihat mayat dalam kondisi seperti itu. Mereka juga menemukan pecahan kaca, sesuatu yang sangat panas membuat pasir meleleh dan berubah menjadi kaca. Mereka bertanya-tanya apa yang bisa melelehkan pasir tetapi tidak menemukan jawaban. Tentara yang lain melihat peluru kosong, yang berarti mereka berusaha membela diri sebelum meninggal. Tetapi tidak ditemukan bekas atau jasad yang terkena peluru, dan mereka tidak menemukan jejak pelaku. Khawatir dengan apa yang terjadi, Artemis memerintahkan mereka untuk kembali ke mobil dan pergi dari daerah itu. Di perjalanan, mereka berusaha untuk menghubungi pangkalan namun hasilnya nihil. Semua elektronik rusak. Mereka pikir penyebabnya adalah kilat ketika mereka masuk ke portal waktu. Mereka merasa khawatir tetapi percaya kapten mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dari kejauhan Hunter mengawasi mereka menggunakan teropong. Mobil berhenti ketika mereka menemukan kerangka hewan raksasa, lebih dari dinosaurus. Hunter menembakkan panah ke arah mereka.
dan para prajurit membalas dengan tembakan. Artemis menyuruh mereka untuk berhenti karena tembakan hanya berupa kapur sebagai tanda peringatan. Tiba-tiba gurun pasir bergetar. Diablos muncul dari pasir dan mulai mengejar mereka yang melarikan diri dengan mobil, sambil menembaki Diablos yang terlihat tidak terluka sama sekali walaupun ditembak. Akhirnya, Diablos semakin dekat dan menabrak salah satu mobil. Mereka terkejut ketika melihat wujud Diablos. Salah satu prajurit menyelamatkan prajurit yang terjebak dan yang lainnya terus menembak ke arah Diablos. Diablos menabrak dan melempar mobil hingga membuat X terbunuh. Stiller berhasil melarikan diri, melompat ke jeep, tetapi tidak lama, Diablos menabrak mobil mereka dan menusuk Stiller dengan gadingnya. Stiller melempar beberapa granat ke Diablos, tetapi sayangnya ledakan itu tidak melukainya. Prajurit lainnya berlari ke arah bebatuan. Hunter menembakkan panah asap ke Diablos untuk memperlambatnya. Prajurit memasuki gua dengan pintu yang terlalu kecil untuk Diablos masuk mengikuti mereka. Jadi dia menyerah kemudian pergi. Malam pun tiba. Des panik dengan situasi yang mereka hadapi. Tetapi Artemis sebagai pemimpin memberi perintah untuk bertempur dan bertahan melawan Diablos walau peluangnya kecil. Tetapi kata-katanya terputus ketika dia tiba-tiba ditangkap monster mirip laba-laba bernama Nersila yang menyengatnya dan menyuntikkan racun yang melumpuhkan. Prajurit yang lainnya menembaki Nersila hingga membuat Artemis terjatuh. Mereka mencoba memberikan CPR tetapi tidak berhasil. Des mengajak mereka pergi karena lebih banyak Nersilas yang muncul. Mereka pergi meninggalkan Artemis mengira dia sudah meninggal. Mereka pergi meninggalkan gua sambil terus menembaki Nersila dengan bantuan Hunter yang menembakkan bahan peledak panah dari atas tebing. Nersila mengejar Hunter juga. Dia bersembunyi di sarang gua rahasianya. Des terjatuh dan salah satu Nersila menangkap Marshall ketika membantu Des berdiri. Dengan terpaksa mereka meninggalkan Marshall. Sementara Artemis bangun dan merasa agak pusing. Dia bisa mendengar suara Des dan Ling di luar, tetapi tidak lama Nersila menangkapnya. Artemis terbangun di dalam kepompong di sarang Nersila yang tipis yang bisa dirobek dengan tangan kosong. Setelah bebas, dia melihat sekelilingnya banyak tulang dan kepompong. Dia melihat tubuh Des dan Marshall di dalam kepompong. Artemis melihat Nersila di kejauhan. Sambil menahan pusing, dia mengambil tas milik salah satu rekan di timnya yang jatuh dan mengambil 2 suar, kaleng oksigen dan peluru. Artemis menggunakan 1 suar sebagai pertahanan dan cahaya. Dia berjalan menyusuri lorong yang terbuat dari jaring laba-laba. Dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh Linkin yang tidak bisa merasakan lengannya dan menderita nyeri dada. Artemis membantu Linkin berjalan menuju pintu keluar. Mereka tidak menyadari Nersila mengikuti mereka. Suar tiba-tiba mati dan ketika Artemis menyalakan suar yang lainnya, Nersila muncul di depan mereka. Tetapi tiba-tiba Linkin merasa sakit di tubuhnya dan merobek bajunya. Mereka melihat banyak binatang menetas dan keluar dari lukanya. Kemudian Nersila menangkapnya dan membawanya pergi. Artemis kemudian menyemprot oksigen ke suar, menyebabkan Nersila terbakar. Dia berlari memanjat menuju pintu keluar dan hampir berhasil. Sampai ketika Nersila meraih kakinya dan menariknya ke dalam, Artemis membebaskan dirinya dengan melemparkan peluru ke tubuh Nersila yang terbakar, membuatnya meledak. Akhirnya dia berhasil keluar dari gua dan hari sudah pagi. Sinar matahari membuat Nersila berhenti mengejarnya. Setelah itu dia memotong peluru yang dia temukan di tanah dan menuangkan bubuk mesiu ke lukanya di pergelangan kaki. Lalu dia memukul 2 batu bersamaan untuk membuat nyala api, membakar lukanya. Setelah itu dia naik ke bukit untuk melihat medan yang harus dia hadapi.
Dia hanya melihat gurun di sekelilingnya dan badai di kejauhan yang membawanya ke sini. Dia berpikir badai itu adalah pintu agar dia bisa pulang kembali ke rumah. Artemis melakukan uji coba. Dia melempar batu ke pasir, membuat Diablos keluar dengan marah dan pergi dengan cepat ketika dia tidak melihat apa-apa. Dia melanjutkan perjalanannya di antara bebatuan, sementara Hunter mengikutinya dari jauh. Artemis menemukan kapal karam, melihat sekelilingnya, kemudian menemukan sebuah tong yang dia pikir mungkin berisi air. Tetapi sayangnya tong itu hanya berisi pasir. Dia kemudian memasuki sisa-sisa kapal. Hunter muncul dan mengancamnya dengan senjata dari belakang. Artemis melawan dan mereka akhirnya bertarung. Artemis berhasil melukai Hunter, tetapi pertarungan ini dimenangkan oleh Hunter. Hunter mengikat dan membawanya ke gua tempatnya bersembunyi. Dia kemudian menyuruhnya untuk berjalan lebih cepat. Sebelum malam tiba dan Nersila keluar lagi, Artemis jatuh ke tanah dan mengambil pecahan kaca tanpa Hunter sadari. Dari kejauhan, mereka melihat Nersila mulai keluar dari sarang. Di gua, Hunter minum air dari alat khusus yang dia buat dan makan lumut dari batu. Tetapi dia tidak memberikannya pada Artemis. Artemis mencoba untuk berbicara padanya, tetapi Hunter menyuruhnya diam karena Nersila ada di luar mencoba untuk masuk. Setelah itu Hunter membuat obat untuk mengobati luka tusuk di dadanya dan berdoa kepada dua patung kecil yang dibawanya. Dia tidak menyadari Artemis berpura-pura tidur dan dia berusaha untuk memotong tali di pergelangan tangannya dengan pecahan kaca. Keesokan paginya, Hunter keluar untuk memeriksa badai dan Diablos. Ketika dia kembali, Artemis sudah tidak ada di tempatnya. Tiba-tiba Artemis menyerangnya kemudian mengikatnya. Artemis ingin minum airnya, tetapi Hunter menendang alat itu hingga dia tidak bisa minum. Mereka tidak bisa berkomunikasi karena mereka berbicara bahasa yang berbeda. Jadi Artemis membalasnya dengan menghancurkan altar kecilnya yang membuatnya marah. Mereka akhirnya bertarung lagi. Hingga terguling keluar dari gua dan Hunter masuk ke lubang sarang Nersila. Tapi Artemis berhasil menangkapnya tepat waktu dan menariknya ke atas. Artemis kemudian membuka talinya, menunjukkan bahwa dia bukan musuhnya. Dia juga menawarinya coklat sebagai tanda perdamaian. Hunter mencoba dan menyukainya. Sebagai imbalannya, Hunter memberikannya air. Mereka mulai bisa berkomunikasi sedikit. Mereka berdua sama-sama ingin menuju ke badai, tetapi mereka tidak bisa berjalan di pasir karena ada Diablos. Artemis berpikir mereka harus kembali ke mobil militernya dan mengambil senjata mereka, tapi Hunter tidak setuju. Senjata tidak berguna ketika melawan Diablos. Sebaliknya, dia membawanya ke pintu masuk sarang Nersila untuk menjelaskan idenya. Jika mereka dapat membunuh seekor Nersila dan mengambil racunnya, mereka dapat menggunakannya untuk mengalahkan Diablos. Artemis setuju menggunakan monster untuk membunuh monster lainnya. Hunter menjadikannya umpan, walaupun sebenarnya dia tidak mau. Saat matahari terbenam, Artemis berdiri di tengah bebatuan di mana banyak sarang Nersila. Dia menyanyikan lagu tentara untuk menarik perhatian Nersila. Rencananya berhasil. Seekor Nersila muncul. Artemis berlari ke arah perangkap yang telah mereka buat. Nersila terperangkap tapi tetap berusaha menyerang Artemis. Hunter menggunakan kesempatan itu untuk melompat dari atas dengan pedang raksasanya, memotong kepalanya menjadi dua. Mereka juga memotong sengatnya, kemudian mereka bawa kembali ke sarang gua mereka sebelum lebih banyak Nersila mengejar mereka. Di gua, Artemis memberitahunya bahwa dia adalah Ranger. Sedangkan dia memberitahunya bahwa dia adalah Hunter. Hunter kemudian menjelaskan pada Artemis bahwa patung-patung itu mewakili istri dan anaknya yang sudah meninggal.
Hari berikutnya, mereka mulai mempersiapkan rencana mereka. Hunter melilitkan racun penyengat Nersila di panah. Mereka juga membuat jebakan di kapal yang karam. Hunter memberikan Artemis baju besi dan senjata untuk berlatih. Salah satunya mirip dengan pengait dan yang lainnya adalah satu set pedang yang dapat menyala mengeluarkan api ketika diadu bersamaan. Ketika saatnya tiba untuk melaksanakan rencana, mereka melepaskan ketapel yang membuat tong terbang dan mendarat di tengah bukit pasir, membuat Diablos keluar. Artemis dan Hunter mulai berlari menuju kendaraan dengan Diablos yang mengejar. Mereka terpaksa berhenti ketika Diablos berada persis di bawah mereka. Hunter memutuskan berlari sebagai umpan, sementara Artemis pergi menuju kendaraannya untuk mengambil senjatanya. Hunter tidak sengaja menjatuhkan patung keluarganya. Ketika dia kembali untuk mengambilnya, Diablos keluar dan melempar Hunter. Dia kemudian menembakkan panah berbisa tepat ke matanya, membuat Diablos marah. Artemis mengalihkan perhatiannya dengan menembakkan senapan mesin dari mobilnya. Diablos mulai pusing karena racunnya, tapi masih belum cukup untuk melumpuhkannya. Artemis menembakkannya lagi, tapi Diablos malah makin marah dan menabrak kendaraan dengan Artemis di dalamnya. Diablos terus mengejarnya. Hunter memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat di atas kepalanya dan menusukkan pedangnya di tengah-tengah kepalanya. Sayangnya belum cukup dalam. Hunter malah terlempar dan jatuh pingsan. Artemis menembakkan senjata kailnya, jadi dia bisa melompat ke atas kepala Diablos dan mendorong pedangnya lebih dalam hingga membunuhnya. Karena Hunter masih tidak sadarkan diri, Artemis mengambil persediaan sebanyak yang bisa dia temukan dari mobil dan memotong sebagian dari kulit keras Diablos untuk membuat tandu darurat dan menyeret Hunter melintasi gurun bersamanya. Setelah berjam-jam berjalan, angin mulai bertiup kencang dan membuat mereka dalam bahaya. Jadi Artemis mendirikan tenda dan menggunakan peralatan tentara darurat untuk menjaga agar jantung Hunter tetap berdetak. Badai pasir akhirnya pergi. Mereka terkubur di pasir. Tetapi berkat tenda, mereka berdua bertahan dan dengan mudah keluar dari gundukan pasir. Setelah berjalan jauh lagi, Artemis dan Hunter tiba di sebuah tempat di mana ada tumbuhan yang hidup dan air. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Daerah ini dihuni oleh makhluk mirip kura-kura yang disebut Apseros. Hunter menjelaskan bahwa Apseros adalah pemakan tumbuhan, jadi tidak perlu takut pada mereka. Ketika Artemis berjalan menuju air untuk minum, monster lain bernama Sepalos keluar dan menyerangnya. Tetapi Hunter dengan cepat membunuhnya dengan pedang, kemudian dia panggang di atas api. Malam tiba. Setelah mereka makan dan beristirahat, mereka mendengar sesuatu terbang dan datang mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba terlihat api yang membakar pohon-pohon. Ada monster lain yang menyerang, yang lebih besar dari yang pernah mereka lihat sebelumnya, bernama Ratalos, seekor naga bersayap yang menyemburkan api. Sekelompok Apseros yang ketakutan datang berbondong-bondong, berusaha melarikan diri dari Ratalos, dan Hunter berhasil pergi, tetapi Artemis jatuh ke tanah. Tiba-tiba di depan dia muncul kapten yang mengayunkan pedang api untuk mencegah Apseros mendekat. Artemis berdiri dan mengaktifkan pedang api gandanya, mengikuti sang kapten. Hunter terdesak di ujung tebing. Handler muncul untuk menolongnya. Dia bergelantung di sebuah tali kemudian membawa Hunter pergi, sedangkan Apseros terjun dari tebing. Ketika semua Apseros sudah pergi, Artemis berterima kasih kepada sang kapten atas bantuannya. Mengejutkannya, dia bisa berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi dia memukul Artemis hingga pingsan karena beranggapan dia adalah musuh. Artemis bangun beberapa saat kemudian di dalam sangkar di sebuah kapal, sementara para kru kapten mengawasinya. Mereka diusir oleh Hunter yang merasa bersalah karena Artemis dikurung. Dia kemudian pergi meninggalkannya. Artemis melihat di bawahnya ada ruangan lainnya, jadi dia menggunakan bangku untuk menghancurkan kunci, membuka pintu dan menyelinap masuk ke dapur.
dia dikejutkan oleh seseorang yang mirip dengan kucing yang merupakan koki di kapal itu. Hunter datang dan memberitahu namanya Paliko dan memberitahu bahwa dia bebas sekarang. Hunter kemudian membawanya bertemu dengan kapten. Dia meminta maaf pada Artemis atas kesalahpahaman yang terjadi, kemudian membuka kunci rantai sebelum menjelaskan kenapa dia memukul dan salah menilainya. Kapten takut orang-orang yang datang ke dunianya memberikan dampak buruk pada dunianya. Artemis bukan yang pertama masuk, sebelumnya sudah ada yang pernah datang, dan dia belajar bahasa Inggris dari mereka. Yang menyebabkan Artemis berada di tempat itu adalah menara langit, terletak di puncak gunung yang dikelilingi oleh badai. Menara langit adalah sisa dari peradaban kuno, sangat canggih dan sangat berbahaya. Dahulu masyarakat kuno tahu cara melakukan perjalanan menyeberang antar dunia. Itulah fungsi menara langit. Tetapi sekarang mereka sudah binasa karena teknologi menyerang mereka balik. Dan menurut kapten, itu ada hubungannya dengan dunia di mana Artemis tinggal. Kapten menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk menyelidiki menara langit karena gerbang pernah terbuka di antara dua dunia dan terjadi bencana, jadi dia mau memastikan itu tidak terjadi lagi. Masyarakat kuno melindungi teknologi mereka dengan makhluk paling ganas bernama Ratalos, hampir mustahil dibunuh. Satu-satunya kelemahan mereka adalah sesaat sebelum menyemburkan api. Kapten meminta Artemis untuk membantunya mengalahkan Ratalos dan mereka akan membantu Artemis untuk pulang. Tentu saja Artemis menyetujuinya. Para kru kapal berangkat ke gunung saat fajar dan mereka berhasil mencapai menara langit yang berdiri di atas lahar setelah sekian lama mendaki. Mereka berpikir lava di sekitar menara yang menghidupkan mesin di dalam menara yang mengendalikan badai. Menara menciptakan gerbang ke dunia di mana Artemis tinggal, tetapi sepertinya terlihat tidak stabil. Beberapa langkah ke depan, mereka menemukan pecahan kaca di tanah yang artinya Ratalos sudah dekat. Tim berpisah dan bersiap untuk bertarung. Ratalos membakar beberapa anggota kru kapal sebelum mendarat di antara mereka dan menara. Kapten memanggilnya sebelum dia menyemburkan api ke arah Artemis dan Hunter. Dengan pedang apinya, dia menyerang Ratalos. Dibalas Ratalos dengan menyemburkan api. Mereka bertiga menyerang Ratalos secara bergantian. Sementara menara mulai menyalakan batu dengan simbol khusus di sekitarnya, sama dengan yang dilihat Artemis di dunianya. Mereka terus menyerang Ratalos hingga Artemis terjatuh kemudian buru-buru bangun. Dan terpaksa melompat dari tebing karena Ratalos mengejarnya. Ternyata itu adalah portal waktu. Artemis mendarat di dunianya. Sekelompok tentara penyelamat muncul untuk membantunya, mengatakan bahwa mereka telah lama mencari timnya. Setelah meletakkannya di atas tandu dan mengangkatnya ke pesawat, mereka lepas landas, tetapi mereka tidak pergi jauh. Badai muncul di atas mereka dan Ratalos datang menyerang mereka, menghancurkan dan menjatuhkan pesawat. Ratalos kemudian menyerang kendaraan yang lain, sementara para tentara menembakinya, tetapi Ratalos tidak terluka sama sekali. Ratalos menyemburkan api dan membunuh mereka semua. Artemis yang berhasil selamat dari kecelakaan, melihat semuanya kemudian dia membuat rencana. Dia mengambil 2 suar dari pesawat yang rusak. Dia berlari ke arah Ratalos dan menembakkan kailnya ke sayapnya, kemudian menusukkannya dengan pisau. Membuat Ratalos marah dan mau menyemburkan api. Artemis memakai kesempatan ini untuk menyalakan suar dan menembakkan ke arah mulutnya yang terbuka, membakar bagian dalam tubuh Ratalos. Sayangnya, apa yang dilakukan Artemis belum cukup untuk membunuh Ratalos. Dia bangkit lagi, siap menyerang Artemis. Tiba-tiba Hunter muncul dan menembakkan beberapa panah peledaknya. Salah satunya berhasil masuk ke dalam tubuh Ratalos melalui luka akibat tembakan suar. Serangan ini yang akhirnya membunuh Ratalos.
Oh iya. Setelah itu Kapten tiba, memberitahu bahwa mereka datang karena mereka tidak bisa membiarkan Rathalos menghancurkan dunia di mana Artemis berada. Tiba-tiba menara langit membuka portal lain dan ada makhluk bernama Gormegala yang muncul. Jadi Artemis memutuskan untuk kembali ke dunia lain bersama mereka untuk menghancurkan menara langit dan mengakhiri serangan monster untuk selamanya. Artemis, Hunter, dan Kapten menyerang monster baru dan memaksanya untuk kembali ke dunianya. Koki Paliko bergabung dalam pertarungan. Tanpa mereka ketahui, sosok misterius berjubah mengamati pertempuran di atas menara. Film berakhir sampai di sini. Kemungkinan ada seri keduanya, jadi kita tunggu aja tanggal rilisnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.